harus take action ya, for whatever it is gitu ya. Kalau kita cuma punya dream aja, nggak ada action yang kita lakukan, malas-malas, ya we cannot make it happen gitu. Livian, sekarang pertanyaannya adalah Livian terus kemudian sukses, ketemu banyak orang, ketemu banyak artis mungkin juga gitu kan ya. Oke, terus kemudian bangun bisnisnya luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah dari sekolah kehidupan Livian sampai hari ini, apa 3 faktor yang penting banget yang harusnya dimiliki orang yang mau sukses atau semakin sukses? Ya, memang kok saya suka mengamatin orang-orang sekeliling saya, Coach. Pada dasarnya saya lihat mereka itu punya fondasi yang kuatnya di karakter ya. Memiliki karakter yang baik. Itu ada hal yang sangat basic. Ya. Pertama berarti karakter ya. Karakter yang baik. Ya, karakter yang baik yang pasti ya, seperti integrity. Saya selalu orang yang menjunjung tinggi integrity, karena bagi saya is a very basic things untuk kita bekerja sama dengan orang, kita bisa dipercaya. Kemudian ya komitmen sama tanggung jawab. Sebelum kemudian yang pertama dulu tadi karakter kan ya, salah satunya integrity kan ya. Jadi saya mau jelasin singkat tentang integrity. Berarti integrity artinya adalah apa yang kita udah ngomong ya, kalau udah bentuknya janji berarti harus kita penuhi, which is tidak mudah gitu kan ya. Integrity berarti apa yang kita tulis apalagi itu harus kita deliver gitu kan ya. Itu tidak mudah. Tapi yang lebih tidak mudah lagi adalah apa yang ada di mulut ini sama yang ada di pikiran sama yang ada di tangan ini itu jadi sama, integral gitu ya, integrity ya. Itu yang Livian sharing tadi satu ya. Kadang orang sulit sekali untuk integral apa yang udah diomong sama yang dijanjikan ya. Ternyata dalam hidup orang-orang sukses, dia pegang banget itu walaupun sakit ya Livian ya. Kadang-kadang kan tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kan kita udah janji, ya nggak sih? Ya, betul. Gitu ya, oke. Ya, terus apa lagi yang kedua tadi, Livian? Ya, apa yang kita intinya sudah sampaikan, apa yang kita sudah ngomong, ya kita harus penuhin. Enak apa enggak enak, itu udah komitmen ya. Harus kita komitmen, iya. Kemudian saya lihat sih, mostly mereka itu punya people skill. Oke, that's interesting. Ya, people skill. Jelasin, Livian. Karena ya untuk satu kemajuan, suatu kesuksesan, ya kita kan tidak bisa sendiri ya, Coach. Tentu kan kita harus bisa memberdayakan orang sekeliling kita, dan kita juga harus bisa bekerja sama dengan orang, bagaimana kita bisa disupport, ya take and give lah. Itu people skill, saya lihat mereka mostly punya kelebihan seperti itu. People skill ya, berarti basically stop jadi Superman atau Superwoman, harus punya skill bangun super team, ya Livian ya? Ya, betul. Oke, people skill. Siap. Berarti bisa baca orang, bisa milih tim yang benar, bisa nempatin orang di tempat yang tepat, termasuk partner, gitu-gitu ya? Oke, termasuk communication. Yes, betul. Communication is very important. Balik lagi ke awal, tentu untuk people skill ini kan kita butuh ditunjang dengan karakter yang baik, Coach. Iya, betul. So, satu karakter tadi, salah satunya integrity, kedua adalah tadi tentang bahwa people skill, ya, people skill. Komitmen masuk di karakter lah, atau gitu misalnya, ya, sama. Kedua, people skill. Ada yang ketiga yang harus dimiliki orang kalau mau sukses, menurut Livian. Ini bukan poin karakter ya, ini lebih ke, saya lihat mostly punya momentum in their life. Momentum bukan berarti kita menunggu dengan pasif kemudian timingnya langsung indah. Semua kan di balik itu kan mereka sudah punya persiapan, mereka punya expertise, mereka punya skill, sampai momennya timingnya come at the right time, mereka sudah siap, dan itu yang poin yang mengangkat is a leverage, inilah poin. Berarti poinnya momentum itu nggak bisa dipungkiri. Momentum itu basically kan kita nggak tahu sebagai manusia ya. Kalau kita lihat berarti itu memang udah waktunya Tuhan mungkin. Tapi pertanyaannya, kalau udah waktunya Tuhan tapi kitanya nggak siap, ya selesai, lewat lagi, bener ya Livian ya? Betul, itu harus punya preparation ya. Itu mereka pasti telah mempunyai skill atau expertise yang siap
booming pada saat momentum itu datang. Iya, iya. So success is apa? Opportunity atau kesempatan kaliin sama yang namanya preparation. Anda ready nggak? Kalau Anda ready, udah pengalian itu multiplikasi gitu ya. Siap. So, Vivian, pertanyaan berikutnya Vivian. Kalau gitu, apa nih tips seorang Vivian? Khususnya kan banyak orang-orang ini yang juga di industri kecantikan gitu ya. Ya, karena industri kecantikan harusnya sangat-sangat very good karena semua wanita mau cantik, nggak ada wanita yang nggak mau cantik gitu kan ya, cantik relatif gitu ya. Ya pria pun kadang juga bukan kadang banyak yang mau cantik juga gitu kan ya, in a way gitu. Nah jadi apa tips praktis dari seorang Vivian gitu ya, tips praktis dari seorang Vivian untuk mereka yang mau bangun bisnis, apalagi khususnya di industri kecantikan gitu, secara kontekstualnya gitu. Apa tips sukses dari seorang Vivian? Ya, judulnya sih Have a Dream and Fight for It. Have a dream, everybody can have it, right? It's simple. Tapi yang kata-kata yang kedua, yang fight for it, itu yang extravert, yang how you make it itu loh, coach. Jadi iya, fight for it-nya ini kan ya benang merahnya ya kita harus siap bekerja keras, bekerja smart, harus tekun, dan ya harus take action ya, coach, whatever it is gitu. Ya, kalau kita cuma punya dream aja, nggak ada action yang kita lakukan, malas-malas, ya we cannot make it happen gitu loh, coach. Iya, iya. Wow, itu jangan nangkepnya ringan loh yang diceritain sama Vivian tadi, itu tuh keren banget tadi. Lihat, jangan nangkepnya work smart dulu ya. Apa kata pertamanya Vivian tadi? Work hard. Yes. Kerja keras. Baru ngomong tentang work smart. Ya nggak sih? Yeah, Vivian betul, ya? Tadi kan? Betul. Iya. Kadang-kadang orang pengennya work smart dulu gitu kan? Yeah. No. Ternyata kerja keras gitu. Siap nggak kita? Yeah. Sukses itu harus bayar harga ya, Vivian ya? Betul, memang ada harga yang harus kita bayar dan ya banyak ya dok, apa coach, kayak kita harus. Dok nggak apa-apa. sorry coach. It's okay, nggak apa-apa ya. Terus. Ya terus masuk ya disiplin, everything is there, dan satu poin penting juga memang kalau sudah jalan ya we can make it fun, coach. Tapi sebelum jalan kan kita mesti siap untuk suffer, untuk menunda kesenangan. Betul. Ya, pada saat misalkan pengalaman saya awal untuk rintis bisnis itu kan kita harus mengumpulkan capital. Tapi kalau bisnis sudah jalan, kita mau enlarge bisnis kita kan kita harus punya capital. That time kan banyak kesenangan yang kita harus tunda. Ya mungkin jalan-jalan kita belum bisa ikutin. Yang laser atau misalkan apa ya banyak yang kita nggak bisa ikutin. Ya kita harus siap itu untuk itu. Ya itu salah satu pengorbanan yang harus kita lakukan. Betul. Kalau itu masih ringan, yang lebih berat bayar harganya adalah waktu yang harus kita bayar. Tadinya harusnya main sama si kecil, main sama keluarga, gitu ya, Vivian ya. Itu lebih mahal lagi. Ya apalagi bagi seorang itu lebih mahal lagi. Itu pengorbanan yang tidak sedikit, di mana kita harus meninggalkan putra-putri kita untuk dirawat oleh suster atau apa. Jadi kita juga memang pengorbanan luar biasa ya. Kita harus merasa kadang kita merasa guilty karena meninggalkan anak kita untuk merintis bisnis. But after all, ya bisnis sudah jalan, ya kita try to untuk merangkul kembali. Memang nggak gampang sih, kalau pikir kembali saya juga, ternyata saya udah melewatin cukup banyak juga ya, coach. Luar biasa, iya. Bayar harga sangat banyak dan cukup banyak. Bukan cukup banyak, sangat banyak pasti. Makanya, Vivian, saya selalu bilang dan saya selalu mau menerapkan bahwa kalau bisa, ya kan, kita tuh yang bayar harganya jangan terlalu lama lah. Gitu. Nanti tiba-tiba kita sadari anak kita udah menikah, anak-anak kita udah gimana gitu kan. Mau punya duit triliunan atau puluhan triliun gimana kan nggak bisa balikin dia ke masa kecilnya, betul ya? Betul ya. Jadi makanya bahkan tadi Vivian bilang bisnis is fun. Iya, bisnis bagaimana fun kalau belum jalan, belum profitable dan autopilot, bener nggak? Makanya di buku saya ini kalau diperhatikan Vivian, saya pun tulis, ada tulisan kecil di sini bahwa kalau Anda tahu cara praktisnya,
Business is fun. Lihat nggak? Ya, jadi betul. Jadi saya nggak bilang bahwa bisnis is fun. Enggak. Bisnis itu fun kalau sudah bisa bikin jadi profitable dan autopilot. Ya, bukan cuma duit doang ya, Vivian ya. Tapi juga autopilot. Autopilot artinya memberikan kita waktu untuk bisa jalanin hidup kita, menikmati hidup kita, melakukan apa yang kita mau. Betul ya? Lebih fun lagi, apalagi bisa berdampak. Nggak usah ke jauh-jauh dunia lah. Paling nggak ke karyawan-karyawan kita, tim kita, dan keluarga. Itu aja udah berdampak. Betul nggak? Betul. Terus ke customer-customer kita, udah berdampak. Nah, itu dia tuh. Makanya business is fun. So, Vivian, saya simpan satu pertanyaan terakhir nanti buat Vivian. Oke, ya. Jadi, sekarang gantian kasih kesempatan. Kalau Vivian mau bertanya sama Coach Johannes G. Pauli ya, tentang apapun, tentang bisnis gitu ya. Nah, sebelum bertanya, Vivian, ini saya mau ingetin lagi buat Anda yang lagi nonton dan belajar sama-sama dengan Coach Johannes G. Pauli dan Vivian Rustelia. Ini buku basically akan saya bagikan gratis buat Anda yang nonton sampai akhir, tapi ada syaratnya, ada 3 langkah ya. Nanti Coach Johannes kasih tahu. Let's go.